Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back again di Andy Greystone Channel. Dan ini adalah segmen analisa pagi. Setiap pagi kita akan selalu update berita-berita terbaru ke teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman sering ketinggalan pembahasan di channel ini, silakan teman-teman subscribe dulu Andy Greystone. Karena setiap paginya aku selalu akan memberikan update untuk analisa pagi ya. Bagaimana pergerakan dan juga news untuk Bitcoin. Gitu. Oke, kita akan mulai dulu pembahasannya dari kalender ekonomi. Hari ini tanggal 29 September 2025. Teman-teman, kita akan ada beberapa sentimen data ya. Yang pertama ada Fed Waller akan speech di jam 6:30 malam nanti. Kemudian juga akan ada pending home sales dari Amerika Serikat akan rilis hari ini. Sebenarnya nggak terlalu memberikan impact yang gimana-gimana untuk pasar. Kemudian kalau dari berita ya, pertama ada Ripple Securities baru aja membawa RLUSD atau Ripple USD bersama dengan BlackRock dan juga VanEck untuk melakukan tokenisasi. Ini merupakan sebuah berita bagus integrasi untuk pengembangan stablecoin yang berlisensi atau terregulasi di Amerika Serikat. Seperti itu. Nanti ini impact-nya kemana? Yaitu ke Ripple. Ya. Jadi Ripple sebagai salah satu layanan keuangan terpusat perusahaan yang memang sudah berada atau sebuah perusahaan yang memang berfokus di industri kripto di Amerika Serikat gitu. Nanti apakah ini akan memberikan impact kepada XRP? Saya rasa iya gitu. Jadi boleh dipantau dulu untuk XRP karena dia masih punya sentimen bagus dari banyak institusi besar dan perbankan besar di Amerika Serikat. Kemudian ada Mike Novogratz ya mengatakan kebijakan Fed yang dipilih Trump dapat meningkatkan Bitcoin ke harga 200.000 US dollar gitu. Jadi Mike Novogratz ini baru aja memprediksi kalau Bitcoin bisa aja mendapatkan inflow yang masif ya. Ini impact daripada rencana mencopot Jerome Powell setelah masa baktinya berakhir gitu. Jadi kita tahu si Trump ini kan dia kesel banget ya sama The Fed karena The Fed ini lambat banget untuk menurunkan suku bunga kayak gitu. Dan ini membuat Mike Novogratz ini membuat prediksi gitu. By the way, Mike Novogratz ini adalah orangnya Digital Galaxy atau Galaxy Digital Venture Capital di mana Mike Novogratz ini dia memprediksi gitu loh. Jadi orang penggantinya si Jerome Powell dari Fed itu bakalan orang yang ditunjuk langsung sama Trump, sehingga dia otomatis sudah pasti pro kripto, otomatis juga adalah tipikal pemimpin yang bisa dibilang bakalan lumayan pro sama pertumbuhan ekonomi gitu. Harapannya sih mirip kayak Menteri Keuangan kita yang baru, Pak Purbaya ya. Semoga aja ada tindakan yang agresif sehingga bisa meningkatkan liquidity untuk pasar gitu. Ya, semoga ini beritanya bagus buat peningkatan liquidity ke depan. Kemudian ada podcast dibikin sama Cathie Wood. Cathie Wood ini adalah investor ya di market saham dan juga kripto gitu. Dia pemilik dari ARK Invest di mana dia membuat kayak podcast gitu yang membahas tentang kenapa Bitcoin selalu lebih daripada cryptocurrency atau crypto aset yang lain gitu. Podcast ini tentu saja akan meningkatkan engagement orang-orang terhadap yang namanya Bitcoin dan juga crypto aset gitu. Jadi harapannya dengan orang mengikuti podcast ini lebih banyak nih orang-orang yang semakin paham tentang industri kripto khususnya di Amerika Serikat ya. Kemudian Ethereum bakalan close untuk kuartal ketiga dan sekarang nampaknya possibility kita close dengan perolehan kenaikan 60% dalam kuartal ketiga. Ini merupakan sebuah prestasi yang bagus sebenarnya buat Ethereum. Sementara kalau dari Bitcoin di perdagangan 26 September kemarin dia ada outflow 418 juta US dollar, sementara Ethereum 248 juta US dollar keluar ya dari ETF. Gitu. Menurut saya normal dan wajar karena orang-orang pada panik juga buat exit. DYDX baru aja memberikan bonus sampai dengan 50.000 US dollar berupa bonus affiliate bagi mereka yang mau mempromosikan
DYDX Pro. Jadi DYDX ini adalah aplikasi DEX, Decentralized Exchange. Mirip seperti Ether, mirip seperti apa lagi yang terkenal kemarin, Hyperliquid ya, Hyperliquid, Ether, kemudian Lighter. Nah, mirip seperti itu, di mana ini ada hadiah bonus nih bagi mereka yang pengen buat jadi affiliate gitu. Kayaknya mereka juga pengen bersaing ya sama decentralized exchange yang lain gitu. Semoga ini juga bisa men-trigger harga dari DYDX bisa growth. Kemudian AAV dikabarkan juga melakukan deposit pada rantai plasma sebesar 6,5 miliar. Oh ya teman-teman, saya juga by the way udah coba cek. Ternyata jaringan dari plasma itu udah tersedia di beberapa exchange untuk kita melakukan deposit gitu. Dan fee-nya itu ngeri banget, hampir nol teman-teman. Jadi bener-bener murah, lebih murah daripada Binance Smart Chain ataupun Tron ya, jaringan TRC20 itu. Jadi jaringannya si plasma ini sangat-sangat murah, nyaris nol lah pokoknya. Teman-teman bisa bertransaksi, melakukan transfer dengan biaya yang murah dengan kecepatan yang tinggi gitu. AAV juga sudah membuktikannya, di mana AAV ini salah satu platform DeFi seperti itu ya, dan ternyata volume depositnya itu sudah sampai dengan 6,5 miliar US dollar, sangat-sangat tinggi gitu. Jadi ini bisa menjadi salah satu chain yang kalian bisa pakai. Lalu berbicara tentang Ether, Wintermute dikabarkan melakukan dumping, melakukan penjualan besar-besaran pada Ether dalam beberapa jam terakhir gitu ya. Ini beritanya baru diupdate. Ini ada buktinya, Wintermute buang Ether dari Bybit sama Gate gitu. Sehingga kemarin sempat bikin harga Ether juga sedikit drop. Kemudian dari Alpractal ya, ini ada chart yang menunjukkan bahwa long term holder pada Bitcoin ini masih sangat strong sejauh ini. Belum ada aksi atau tindakan jual yang lumayan signifikan. Jadi bisa dibilang secara long term Bitcoin ini masih sangat-sangat aman. Ya, kepanikan terjadi itu oleh short term holdernya yang banyak lepas barang ketika pergerakan Bitcoin drop dari level 112.000 sampai 109.000-an gitu. Jadi murni karena kepanikan. Nah, ini adalah aset-aset kelas dengan perubahan price ya yang terjadi dalam 24 jam terakhir, di mana Bitcoin, Ethereum dan juga all stablecoin ini so far masih aman sejauh ini. Volumenya masih sangat netral, bahkan si Bitcoin mendapatkan sinyal bullish, very bullish dari Alpractal. Ya itulah, ini salah satu tools untuk kita melakukan analisa sebenarnya gitu. Dan kalau aku perhatikan ya, ini kamu bisa lihat sama-sama teman-teman. Gimana caranya kita swipe ke sini? Coba kita kecilkan lagi. Nah ini ya, ini sinyalnya semua very bullish. Bitcoin very bullish, Ethereum bullish, kemudian all stablecoin netral karena stablecoin nggak mungkin bullish. XRP very bullish, terus juga Dogecoin nggak kelihatan ya. Ini kita close. Dogecoin bullish, terus Cardano very bullish, Chainlink bullish, Bitcoin Cash very bullish. Kemudian Litecoin bullish. Oh menarik sih, mayoritas altcoin ini bullish ya. Itu semoga aja langsung impactnya ke market positif. Oke, lalu gimana untuk Bitcoin? Kita bakalan dapat closing untuk weekly time frame. By the way, video ini dibuat atau dipost mungkin sebelum closingnya. Tapi di sini aku akan kasih clue ke teman-teman. Nah, pergerakan Bitcoin ini sudah semakin bagus ya. Sebenarnya kita cukup rawan melihat performance dari Bitcoin belakangan, tapi kita akan dapat closing di jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kalau di Bali berarti jam 8 pagi. Itu akan ada closing Bitcoin, dan jika pergerakan Bitcoin bisa close di sekitaran level 112.000, lebih-lebih bisa ke 113.000, itu udah menjadi sinyal yang bagus banget buat Bitcoin ke depan. Gitu. Udah menjadi sinyal yang bagus ya. Tapi kalau Bitcoin closing di harga sekarang 111.000 atau mungkin sedikit di atasnya, kita butuh melihat satu candle hijau lagi di minggu depan. Artinya kita butuh untuk melihat sinyal tambahan buat Bitcoin
gitu. Sementara menurut saya closingnya yang udah mulai naik kayak gini, ini bisa memberikan sinyal yang positif gitu. Sebenarnya sih targetnya simple. Kita butuh untuk melihat Bitcoin close dengan kondisi ekor, ini kan ada ekor nih pada candle weekly-nya. Ekor ini semoga lebih panjang daripada body candle. Ini body candle ya. Gitu. Semoga ekornya ini lebih panjang daripada badinya. Karena kalau badinya panjang, itu berarti tekanan bearish-nya kuat. Tapi kalau ekornya panjang, itu berarti ada buyer yang mulai masuk ketika harga Bitcoin sudah murah gitu. Jadi itu adalah psikologi yang kita perlu buat perhatikan. Kalau untuk daily-nya gimana beli? Sebenarnya daily-nya ini agak ambigu kalau menurut saya ya. Pertama, close daily-nya itu kita kemarin ketahan di level 108.900. Oke lah, itu kita dapat candle spinning top yang mana kalau kita cari artinya itu adalah ambigu atau ketidakpastian gitu. Kemudian kita dapat candle doji dan sekarang kita create satu candle long stick candle yang bagus gitu. Ini merupakan sebuah indikasi bagus kalau market bisa aja mulai berbalik arah, tapi masih butuh konfirmasi close. Nah, kalau teman-teman ngikutin analisa kita pada live di hari Jumat kemarin, ini kita sempat bikin live. Mana tuh hari Jumat? Nah ini ya, live menegangkan hari Jumat tanggal 26 September. Di sana aku sudah gambarin gimana sih peluang untuk Bitcoin ke depan. Dan kita juga sudah update di video analisa pagi hari Sabtu kemarin. Hari Minggu kemarin memang kita nggak update untuk analisa wave-nya karena saya rasa juga marketnya boring gitu. Nah sekarang saya mau kasih updatean terbarunya. Jadi gini, poin pentingnya adalah kita melihat rejection pada Bitcoin di Fibonacci ini. Ini aku hapus dulu. Nah, kita bisa tarik dari bawah sini ya, dari level 107.400 sampai dengan level kenaikannya kemarin di 118.000 gitu. Nah, kita dapatlah area di Fibo 85,4. Ini sesuai dengan teori Elliott Wave. Kalau wave 2 kemungkinan bisa di Fibo 50, 61,8, 76,4 atau paling terakhir adalah di 85,4. Ternyata ini hit teman-teman, 85,4%. Oke, kalau kita melihat dari clue yang sudah diberikan, maka Bitcoin ini ternyata terpantul di area tersebut. Ya, berarti ini possibility kita udah running wave 2. Jadi kalau kita gambarkan skenario-nya itu kayak gini. Ini adalah wave 1, ini adalah wave 1, ini wave 2. Ya, dan sekarang kita on running ke wave 3, 4, dan juga 5. Gitu ya, teman-teman. Tapi ingat, ini kita butuh untuk konfirmasi close candle-nya semoga positif. Gitu. Nah, kalau ini benar, maka misi berikutnya untuk Bitcoin yaitu kembali menembus level 118.000 dan wajib bisa di atasnya untuk kita running ke wave 3. Gitu ya. Nah, sekarang kan kita udah complete wave 2 nih. Sekarang kita ekspektasinya Bitcoin masih naik untuk mencari wave 3. Maka target wave 3 di mana? Tarik dari atas ke bawah sini. Kita akan dapat beberapa level. Wave 3 ini dia tidak bisa pasti ya. Tapi peluangnya itu bisa di Fibo 161,8 yaitu di kisaran 125.000 atau peluang kedua bisa di level 136 ribuan untuk Bitcoin. Ini sesuai dengan teori Elliott Wave. Gelombang ketiga biasanya di Fibo 161,8 dari gelombang pertama. Jadi itu target kita adalah di sini. Di ini, level di 125.000. Itu adalah target kita buat wave 3-nya. Oke, kalau seandainya Bitcoin bisa hit level tersebut, maka dia mungkin akan ada koreksi sebentar untuk mencari wave 4. Jangan panik, jangan takut, karena ini adalah progres yang normal untuk kedepannya bisa naik lagi ke wave 5. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk outlook dari Bitcoin. Untuk arahnya, kalau saya pribadi masih bullish on Bitcoin. Cuman gini, meskipun saya bullish, saya perlu juga untuk info ke teman-teman. Kira-kira kalau skenario kita nggak terjadi gimana ya? Gimana kalau seandainya pergerakan Bitcoin ini masih downtrend? Gitu ya, ini langkah antisipasinya saja. Oke, pergerakan Bitcoin kalau di time frame daily, itu dia bergerak dalam sebuah channel di sini.
gitu. Ini adalah descending channel. Mungkin teman-teman juga worry ya, gimana kalau Bitcoin ini ternyata dia kena reject di level 114.000 mungkin, terus dia turun lagi. Nah, itu kalau dia sampai kena reject di area tersebut, kemudian dia reject turun bahkan di bawah dari level 108, nah ini kita udah mulai harus berani keluar dari market. Berarti situasinya udah nggak bagus dan kemungkinan Bitcoin akan turun lebih dalam lagi gitu. Target turunnya juga nggak main-main teman-teman. Bisa turun lumayan signifikan. Pertama, level target supportnya kalau seandainya dia jebol level 108 atau 107 ya, itu bisa berpeluang ke 100.000. Yang kedua, kita punya gap. Kalau dari chartnya CME itu akan kelihatan. Ini ada gap di sini. Ini ya teman-teman. Nah, ini ada gap atau ada ruang kosong gini, ada kekosongan di sini, yaitu di 92.000. Itu berpotensi buat dicapai oleh Bitcoin jika atau kalau ya dia gagal mempertahankan level 108.000 sampai 107.000. Jadi itu aja sih kalau dari saya pribadi. Semoga udah dapat insight. Jadi intinya kalau saya pribadi masih bullish on Bitcoin. Cuman kita masih tetap harus waspada kalau seandainya Bitcoinnya itu jebol dari level 108.000 sampai 107.000. Maka bersiap-siaplah Bitcoin mungkin bisa terjun ke 100.000 atau bahkan ke 92.000 ke depan. Gitu. Bitcoin dominance harapan kita adalah turun ya. Sekarang udah turun 0,14%. Semoga ini bisa menjadi trigger buat altcoin mengalami tren pemulihan ke depannya. Gitu. Beberapa altcoin udah pelan-pelan mulai naik. Semoga bisa aman. Untuk XPL, Ether overall koreksi wajar aja, nggak ada indikasi bearish yang gimana-gimana. Paling Ether ini mungkin bisa koreksi lebih lagi karena kita melihat ada bearish engulfing sebelumnya di daily perspektif ya. Tapi ini menurut saya bukan tren bearish, melainkan cuma koreksi-koreksi sehat saja. Gitu. Jadi itu aja sih buat update kita kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram. Silahkan teman-teman cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Terus di sini kan ada nih join komunitas kripto, ya kan? Klik yang paling atas, update Bitcoin and altcoin. Jika teman-teman sering ketinggalan berita atau news terbaru buat pasar, silahkan teman-teman subscribe. Ini aku punya portal informasi atau apa ya, channel informasi gitu. Di sini aku banyak update nih tentang kondisi dari pasar dan juga news dan juga sentimennya. Silahkan teman-teman di subscribe gitu. Terus yang kedua di sini ada grup Telegram. Buat teman-teman yang suka diskusi, kalian bisa join di komunitas Telegram kita. Di sini kalian bisa tanya apapun gitu. Kalian bisa tanya apapun, kalian bisa sharing apapun kecuali referral ya, yang suka nyari airdrop, ngirim-ngirim referral di sini hati-hati saya ban. Kalau teman-teman posting sesuatu yang ya tidak berhubungan dengan market, itu bisa saya blokir juga gitu. Jadi cukup ketat karena kita pengen untuk membawa ekosistem komunitas yang lebih bagus, yang memang berfokus untuk membahas tentang instrumen investasi. Teman-teman boleh bahas saham di sini, boleh bahas kripto atau emas sekalipun, nggak masalah. Yang penting kita masih berada di ruang lingkup pembahasan investasi gitu ya. Jadi aman ya teman-teman. Untuk aturan grupnya saya sudah tulis juga di sini. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Nanti sore mungkin kita akan bikin live. Buat teman-teman yang tertarik buat ikutan, jangan lupa loncengnya diaktifkan. Sekian aja, akhir kata saya Andre. Makasih.